Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Juni 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Langsung aja buat para Gemini. 2025. Sekali lagi. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Gemini ya. Gemini, di kartu yang pertama di sini aku lihat di pertengahan Juni Gemini ya, sepertinya ada harapan. Wow, ada beberapa dari harapannya kamu di sini yang bakalan kesampaian, terkabul ya. Ini berkaitan dengan apa Kak? Nanti kita lihat klarifikasinya, ini tuh terkait dengan apa, atau ya berkaitan dengan apa, sama aja ya. Lalu yang kedua, Gemini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan leadership, kepemimpinan. Artinya aku lihat Gemini ini tuh seperti dibutuhkan gitu loh oleh suatu kelompok atau tim gitu ya, mungkin di lingkungan kerja ya, atau di lingkup usaha yang dimana, atau juga di lingkungan tempat tinggal yang dimana di sini kepemimpinannya kamu itu sangat dibutuhkan untuk memimpin sesuatu lah gitu, karena dirasa kamu itu punya skill, punya kemampuan, kamu memang pantas, sehingga dibutuhkan kayak ayo Gemini, kamu bantu kita ya, bimbing kita ya, jadi pengarahnya ya, kamu yang jadi istilah kata tuh kayak jadi nakodanya gitu. Kami nurut aja nih mana yang bagus menurut kamu gitu. Oke. Dan yang ketiga di sini, Gemini juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ketenangan ya. Adanya hal-hal yang pada akhirnya menenangkan kamu ya di pertengahan Juni ini. Apakah sebelumnya kehidupan Gemini nggak tenang ya? Atau lagi ada gonjang-ganjing masalah. Nanti kita lihat ya ini tuh terkait dengan apa. Dan yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang dimana adanya keberuntungan. Nah ini keberuntungan yang menyertai kamu lah gitu di pertengahan bulan Juni ini. Oke, keberuntungan buat kamu. Tentunya keempat kartu kamu ini kita akan klarifikasi, tapi sebelum mengklarifikasi Gemini, aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di pertengahan Juni. Itu ada di angka 38, angka 6, 43, dan 31. Coba kalau gitu langsung aja kita klarifikasi dulu kartunya Gemini di sini ya. Gemini. Licin banget. Gemini yang pertama aku lihat di pertengahan bulan Juni ya. Tadi kan adanya peristiwa yang pertama ya, peristiwa yang berkaitan dengan harapan, adanya harapan-harapan yang pada akhirnya di sini kesampaian, terkabulkan seperti itu ya. Dan harapan ini kalau aku lihat berkaitan dengan kondisi keuangan kamu Gemini yang pada akhirnya terkabulkan. Mungkin sebelumnya kamu berharap kayak Tuhan buatlah kondisi keuanganku jadi lebih baik ya, buatlah kondisi keuanganku stabil, meningkat, rezekiku banyak. Nah itu harapan yang berkaitan dengan itu semua tuh yang pada akhirnya kesampaian di pertengahan Juni ini. Bisa jadi ada rezeki nomplok, rezeki tak terduga yang kesampaian ke kamu ya. Dan aku lihat di sini jika sebelumnya kamu udah berusaha untuk kerja ya, tapi mungkin hasilnya masih kurang ya, terus juga kurang fokus dengan apa yang kamu kerjakan karena kamu juga boring, bosan kerjanya itu aja, hasilnya nggak meningkat ya, keuangan gitu-gitu aja ya. Tapi di sini kerjanya maksudnya juga secara tugas mungkin meningkat, tapi gajinya gitu-gitu aja ya. Dan di pertengahan Juni ada harapan kamu yang
pada akhirnya kesampaian tadi berkaitan dengan mungkin ada upah yang pada akhirnya meningkat gitu ya, gaji, tunjangan kah yang pada akhirnya kamu terima, dan bisa jadi ini akan ngebuat kamu jadi lebih semangat lagi untuk kerja yang sebelumnya mungkin sempat stagnan Gemini ini dalam hal karir karena gitu-gitu aja penghasilannya ya. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan leadership tadi. Kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan leadership kamu yang dibutuhkan ya dalam tim, baik itu di lingkup pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, ataupun tim kerja, tim apalah gitu ya, dalam bisnis pun, karena dirasa oleh mereka kamu ini kuat ya. Cara karakter Gemini mungkin bisa memimpin, ide-idenya selalu kreatif gitu, dan kamu orangnya juga fokus. Kalau kerja ya kerja gitu, nggak ada main-mainnya di sini, dan kamu juga berani di dalam membuat terobosan baru ya, mengambil keputusan, oke? Sehingga kamu benar-benar yang dipercaya. Ayo Gemini, kamu pandu kita ya, agar tim kita ini jadi lebih baik. Atau suatu project nih di kantor ya, itu diserahkan ke kamu. Dan yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ketenangan di pertengahan Juni ini. Setelah sebelumnya ada hal-hal yang bikin kesabaran kamu itu teruji sekali. Ada hal-hal yang bikin kamu emosi, sempat emosi sebelumnya ya. Dan kamu kecewa dengan seseorang atau perlakuan banyak orang sekalipun ya. Aku lihat gini. Jadi sebelumnya ini bisa jadi Gemini itu ada masalah yang dimana masalah ini membuat kamu jadi emosi, naik emosinya, naik pitamnya gitu ya. Dan kamu kecewa terhadap orang yang kayak memanas-manasi masalah kamu di sini ya, membuat kamu, tapi di satu sisi kamu tuh sebenarnya kayak males juga gitu untuk menanggapi, karena kamu merasa bahwa kayaknya aku nggak ada salah apa-apa, aku udah berusaha untuk baik aja gitu ya, dan sempat masalah ini tuh nggak ada penyelesaiannya. Tapi pada akhirnya di pertengahan Juni aku lihat apapun itu sepertinya di sini akan ada yang berprogres. Karena apa? Ada ketenangan buat kamu. Bisa jadi pada akhirnya masalah ini tuh kayak perlahan tensinya nurun gitu ya, menurun, dan keadaannya jauh lebih tenang, dan ini membuat kamu juga bisa perlahan menyelesaikan permasalahannya kamu, dan ada ketenangan buat kamu tentunya, oke? Setelah masalahnya tuh kayak mereda lah, perlahan mereda gitu Gemini ya. Jadi apapun masalahmu Gemini di pertengahan Juni ini, kamu harus lebih kayak atur dulu emosimu ya. Ketika emosimu di sini udah baikan, udah bener-bener teratur gitu ya, maka baru akan ada ketenangan, oke? Dan yang keempat tentang keberuntungan. Ada keberuntungan buat kamu di pertengahan Juni juga. Setelah sebelumnya mungkin kamu merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya kamu, atau kamu menerima berbagai fitnahan, hujatan, gunjingan, julitan gitu ya. Julitan gak sih? Kamu merasa sendiri, kamu merasa kayak kok nggak ada yang support aku sih, dukung aku sih, kok semua orang menyalahkan aku gitu. Padahal masalah ini mungkin pure, masalah apapun itu bukan sepenuhnya salah kamu ya, tapi karena ada kompor-komporan gitu ya, ada main kompor-komporan, jadi kamu terkena dampak atau imbas yang luar biasa. Tapi di pertengahan Juni ada keberuntungan buat kamu Gemini, bahwa apapun masalah yang sumbernya itu dikompor-komporin oleh orang lain terus akibatnya nyampe ke kamu ya, itu semua aku lihat akan selesai di pertengahan Juni ini. Karena di sini ada faktor luck kamu, keberuntungan kamu, kayak semesta itu nggak akan membiarkan kamu dalam masalah kamu sendirian, dan nggak akan berlama-lama. Karena tahu juga bahwa kamu di sini korban juga. Kamu mungkin nggak apa ya, dalam situasinya mungkin sebenarnya kamu tidak salah, cuman omongan orang lain yang semakin membuat masalah kamu panas mungkin dengan seseorang gitu ya, ada yang ngompor-ngomporin lah gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya di pertengahan Juni, kamu bisa terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Strength Leo. Energi paling kuat dari Leo ya. Sedangkan untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan Juni, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 38 ya, angka 6, 43, dan 31. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Gemini.